Oke, selamat malam semuanya. Nah, hari ini hari ketiga materi ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan bisnis, tapi beda lagi, dan kita masuk ke teknik-teknik, contohnya nanti ada convert selling dan semacam. Nah, teknik ini memang cocok untuk ke pengetahuan bisnis khususnya di bidang marketing. Karena nantinya kita akan lebih banyak untuk sharing marketing gitu ya, sharing marketing maupun juga sharing produk. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik membuat judul promosi. Ini berlaku juga buat kalian student ambassador ketika kalian memberikan sebuah informasi produk. Dan kedua adalah kita akan membuat kalimat penawaran, kemudian membuat uh, promo tanpa terasa jualan, kemudian cara jitu meyakinkan calon pembeli, dan terakhir adalah teknik closing yang berhasil meningkatkan penjualan. Kenapa sih kok malah lebih ke marketing gitu? Karena sejatinya ambassador ini adalah uh, adalah orang public figure sebagai spokesperson ya. Jadi dia ini memang sebenarnya tugas utamanya adalah lebih ke marketing atau lebih ke jualan produk gitu. Walaupun terasanya soft, tapi mau tidak mau bagaimana cara dia membela, cara dia memberikan informasi. Nah, ini memang akan lebih banyak pengetahuan bisnisnya di bidang marketing. Oke, lanjut langsung ya teman-teman semua. Yang pertama adalah teknik membuat judul promosi. Nah, kalau kalian sering buka YouTube nih banyak apa ya judul-judul yang gimmick gitu kan ya, yang ini clickbait nih, ini gini nih. Nah, sebenarnya memang ada baiknya dari kita belajar dari judul-judul yang ada di YouTube. Tapi kita juga tidak akan ingin menipu orang gitu kan. Jadi memang kita harus juga sesuaikan dengan realita yang ada di produk kita. Nah, misalnya nih kayak keren berat badan turun 20 kilo dengan meminum ini, kan biasanya banyak yang kayak gitu juga ya. Itu kita akan memberikan sebuah informasi yang harusnya bisa lebih jujur dan terasa nyata. Nah, kayak misalnya 50 jam mahir berbahasa Korea gitu kan. Kalau kamu melakukan 50 jam belajar bahasa Korea, nah ini memang harus berkualitas sehingga kamu bisa mahir gitu. Jadi berikan informasi yang tetap terlihat nyata tapi tidak terasa membual. Selanjutnya adalah konsumen diajak mencari jawaban dengan membaca lebih detail. Bingung nih bisnis apa? Temukan idenya di sini ya. Misalnya kalau di psikologi tes nih, bingung nih karaktermu apa? Coba di sini ya gitu. Jadi yang berkaitan dengan EduCourse salah satunya kayak gitu. Selanjutnya adalah bisa berikan hadiah bonus produk yang diberikan secara gratis atau bundling produk. Padahal bundling ini gratis gitu ya. Kamu belajar bahasa Korea gratis tes psikologi gitu. Nah, ini hal-hal yang terasanya ini ada benefitnya gitu ketika kita memberikan gratis. Kemudian juga berikan alasan. Ini dia alasan mengapa produk ini banyak dibeli orang. Nah, kalian kata-kata alasan ini sebenarnya ngefek banget secara di alam bawah sadar kita. Contohnya, ini dia alasanku ikut EduCourse gitu. Jadi orang bakal alasannya apa sih emangnya gitu. Jadi kata-kata alasan ini kata-kata salah satu kata yang ajaib teman-teman semuanya. Kemudian awali dengan kesaksian. Nah, seperti apa sih ingin seperti anak muda ini? Bisnis sukses tanpa modal. Pengen dapat beasiswa KGSP atau pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Yuk ikutin tips-tipsnya dari EduCourse gitu. Jadi kalian coba olah-olah kata terserah kalian. Nah, selanjutnya adalah judul dengan kata cara. Nah, ini ngefek banget karena orang-orang ingin tahu prosesnya. Nah, membuat judul-judul promosi ini membuatnya untuk teman-teman engagement-nya atau call to action. Akan ada call to action atau ingin melihat gitu. Ingin klik gitu ya. Tapi bukan hanya membual atau akhirnya menipu gitu, enggak. Tapi kita sesuaikan dengan realita yang ada di produk kita. Makanya sekali lagi, Miss Mutia mention reminder buat teman-teman belajar lagi knowledge produknya, produk knowledge yang ada di EduCourse, lihat-lihat lagi websitenya, apa sih yang bisa kalian jual, apa sih yang bisa kalian coba latihan dari sisi judul promosi. Nah, selanjutnya ada beberapa
teknik lagi, yaitu gunakan garansi. Nah, garansi uang kembali jika kalian tidak mahir membaca Hangul. Nah, simpel kan? Kemudian yang kedua, judul promosi yang informatif. Ternyata ini loh solusi kita, bla 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 bla. Nah, kemudian berikan promosi dengan angka. Kenapa angka? Karena angka ini akan membuat orang membuat judul terasa nyata. Kayak gini hadir buku 41 cara praktis jualan laris. Atau yang kayak tadi 50 jam mahir bahasa Korea itu terasa nyata karena memang bisa diukur. Selanjutnya adalah headline yang fantastis, misalnya dahsyat gitu ya. Ini paling sering ada di online. Tapi memang ini yang membuat orang tertarik gitu. Dahsyat nih turun 30 kilo dalam 2 bulan. Atau dahsyat nih bisa baca Hangul dalam 2 jam gitu kan. Orang, aku mau dong 2 jam doang kan gitu. Nah selanjutnya adalah membuat judul yang membuat penasaran. Ini dia kursus terlaris abad 21 atau kursus terlaris tahun ini gitu. Kalian bisa bikin jadwal judul-judul yang semacam itu. Selanjutnya adalah kita membuat kalimat penawaran. Nah, kita bisa kasih dengan judul promonya. Misalnya, kita kan udah pernah mention sebelumnya ya, judul-judul promo seperti apa yang tadi saya ceritakan. Kemudian latar belakang penawaran. Misalnya nih, kenapa kita harus membeli produk ini, manfaatnya apa, dan juga penjelasan singkat produk. Jadi customer ini akan lebih ingin tahu langsung kenapa aku harus beli ini. Jadi berikan alasan atau berikan penjelasan singkat dan kemudian penawarannya apa. Jadi judul, penawarannya apa, dan penjelasan singkatnya apa. Simple as that gitu. Jadi jangan lupa informasi yang terkandung tuh harus ada 3 macam itu. Judul dulu, penawarannya apa, dan apa manfaatnya gitu atau penjelasan singkat produk tersebut. Nah, selanjutnya membuat kalimat penawaran yang kedua. Nah, berikan alasan, kenapa sih gue harus beli produk lo, gitu ya. Dan selanjutnya adalah NB. Hari Senin harga naik loh, kayak gitu. Ini yang membuat orang makin ingin membeli produk secara cepat. Atau kasih deadline. Misalnya, tinggal 7 slot lagi, siapa cepat dia dapat. Today or too late, misalnya kita pakai itu juga. Atau penawaran terbatas hanya untuk 20 orang, gitu. Hanya hari ini sampai jam 12 siang gitu. Ini hal yang membuat orang kepepet untuk jualan. Nah, ini dia yang membuat kita akan ada call to action, call to paid gitu ya. Nah, terakhir nih call to action. Ini yang paling penting dari aspek promosi karena kalian akan memberikan atau mendorong calon pembeli itu untuk melakukan pembelian secepatnya. Nah, jadi tugas pertama kalian nanti adalah jarang dibuat judul penawarnya menarik, terutama adalah free trial class nanti, karena kita akan ada free kursus Korea untuk 2 minggu ke depan ya. Jadi kalian harus bikin judul penawar yang menarik, penawarmu isinya apa, kemudian informasikan kenapa harus beli produk itu, singkat-singkat aja, orang nggak suka baca yang panjang-panjang. Dan terakhir adalah NB ya, yaitu reminding akhir, kayak terbatas hanya untuk 1.000 orang pertama kayak gitu dan sebagainya. Nanti akan di-share juga oleh Miss Fadiah konten materinya apa dan kalian akan membuat judul penawaran dan juga kalian akan mencari orang ya. Mencari orang ini untuk mengambil manfaat karena ini kita kasih free, bener-bener free. Jadi ini adalah tantangan kalian selanjutnya. Oke, nah setelah itu ada yang namanya convert selling. Convert selling ini adalah teknik jualan tapi elegan. Teknik ini menyisipkan informasi yang hubungannya dengan produk tapi di bawah alam sadar kita, di bawah alam sadar calon pembeli. Misalnya nih, sesuatu yang secara otomatis tidak mendorong orang membeli suatu produk. Kayak gini, kalau misalnya di IG nih guys, banyak perusahaan yang fitnya tuh keren banget. Kayak misalnya, kamu udah lama ngerasa sendirian gitu. Terus swipe lagi gitu kan. Ini nih, kamu pengen apa. Jadi dikasih dulu permasalahanmu apa, kemudian kita terhanyut dalam bacaan, terakhir ujungnya promosi. Kayak iklan itu loh, dia tuh benar-benar convert selling yang membuat seakan kita terhanyut, ujung-ujungnya asuransi gitu kan. Itu yang namanya convert selling.
Jadi jangan informasikan harga atau jangan informasikan produk secara langsung. Yang penting adalah membuat orang penasaran. Kayak tadi saya bilang, misalnya kamu udah lama sendirian gitu, atau kamu uh, capek ya, kamu butuh kasih sayang kayak gitu, atau kayak iklan Thailand itu, iklan Thailand kan kebanyakan ceritanya sedih, terus kita ke bawah hanyut dan pingin terus ngeliat iklannya sampai tuntas. Ternyata ujungnya asuransi. Ini yang namanya convert selling. Jadi buatlah itu senatural mungkin, bukan ujung-ujungnya kelihatan banget gitu. Nah, gimana sih lebih contohnya? Kita ada tekniknya. Yang pertama adalah menginformasikan. Nah, yang pertama adalah menyembunyikan harga. Jadi biar orang-orang pengen tahu. Super murah hanya hari ini, misalnya belajar IT bersama EduCourse. Orang super murahnya itu berapa sih? Ini yang bikin orang-orang penasaran karena kita menyembunyikan harganya. Kemudian ada teknik seeding, sisipkan info produk di postingan sehari-hari. Kayak tadi nih misalnya kita lagi story sesuatu, kemudian kita sisipkan, oh aku cuma 300.000 loh padahal belajar ini gitu. Jadi ada di bawah-bawahnya kan, orang kita nge-story kegiatan kita sehari-hari, misalnya lagi belajar bahasa Korea, ternyata di bawahnya ada cuma 300.000 udah dapat kayak gini, sumpah worth banget gitu. Orang-orang secara di alam bawah sadar mereka oh kayak gini tuh 300.000 ya, murah ya gitu. Nah selanjutnya adalah teknik storytelling. Ini nggak memaksa kalian kayak membual, tapi ini adalah sebuah teknik yang natural banget. Karena kalian di sini bercerita aja, oh gurunya enak gitu, jadi nggak kerasa ini marketing banget. Oh gurunya enak, aku belajar di sini tuh nggak bosen gitu. Jadi kalian cerita aja apa yang dialamin, nggak perlu dibuat-buat, tapi senatural mungkin. Dan selanjutnya adalah teknik soft selling. Buat teman-teman, aku nggak pengen pintar sendiri ya, misalnya gitu ya. Aku nggak pengen pintar sendiri, tapi kalau teman-teman mau join, mau ikutan bareng, belajar bareng aku, sok klik aja EduCourse langsung di link ini, atau langsung aja ke IG-nya gitu. Dijamin sih enak banget gitu. Misalnya hal-hal seperti itu namanya convert selling. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah praktek. Jadi coba kalian buat contoh penawaranmu dengan storytelling, ya. Kemudian berikan teknik convert selling. Jadi ini sebenarnya jadi satu aja. Kalian bisa story-in kegiatan kamu, atau nanti besok Selasa kan kita udah ada yang kelas bahasa Korea nih. Kalian bisa langsung sharing feelingnya kayak gimana gitu. Atau apapun lah. Ini tugasnya untuk 2 hari ya. Jadi yang pertama tadi adalah kalian buat judul promosi untuk trial class, dan yang kedua ini adalah lebih ke storytelling ya. Oke, lanjut nih. Jadi ada cara gitu meyakinkan calon pembeli, yaitu kalian terus upload foto proses jualan, atau kalian terus bercerita gitu ya, tapi nggak seakan-akan ini nge-push banget. Jadi ini sekaligus membuat kalian personal branding kalian semakin kuat. Jadi upload foto prosesnya, misalnya, oh ini ada yang udah dibeli, atau yang paling gampang sebagai ambassador, oh ini loh, aku udah belajar nih gitu. Orang-orang akan melihat, oh iya si Kiara tadi belajar bahasa Korea. Jadi berikan foto-foto yang nyata, atau pas di WhatsApp grup kalian ya tentang student ambassador, kalian screenshot aja, sumpah seru banget, pingin banget nih tetap jadi squadnya EduCourse gitu, untuk berbagi ilmu ke teman-teman semuanya gitu. Ini salah satu proses juga untuk kalian jualan, karena ini hal-hal yang nyata gitu. Jadi apapun foto prosesnya, dari kalian misalnya dapat trainingnya, dapat materinya, atau kalian mau misalnya ada yang tanya jawab pribadi secara sama kalian screenshot aja nggak apa-apa. Itu bagian dari, oh ya emang ini produknya nyata gitu. Nah selanjutnya adalah buat status prestasi, kayak kalian habis share free course tadi ya, free trial course, tiba-tiba ada yang closing udah 20 orang, wah prestasi banget nih, nggak nyangka banyak banget peminatnya, atau wah maaf sudah penuh nih seatnya, kayak gitu. Jadi orang-orang pun jadi makin pingin gitu untuk lihat ke kalian. Selanjutnya adalah tonjolkan kelebihan. Nah, kamu kasih 5 poin kelebihan-kelebihannya di produk itu, kamu bisa lihat lagi di company profile-nya dan kalian bisa tulis. Dan terakhir adalah berikan
dan yakinkan dengan testimoni. Misalnya testimoni dari kamu atau testimoni dari pelanggan. Nah, ini tugasnya itu untuk 2 hari, teman-teman. Jadi kalian bisa mulai besok Selasa ataupun Rabu ya. Jadi no worry. Yang tugas pertama adalah buat iklan promosi, yang kedua adalah convert selling. Nah, kalian bisa menggunakan semua teknik ini ataupun dengan meyakinkan dengan garansi super murah atau garansi benar-benar gratis gitu. Itu bisa kalian lakukan. Nah, selanjutnya adalah teknik closing. Jadi, closing ini nanti akan berlaku untuk kalian setelah trial pass ya, untuk menambah uang saku kalian. Karena di sini teknik closing sangat mempan untuk memberikan atau orang-orang buat berikan bonus berlimpah. Jadi kayak kamu kasih bonus berlimpah, terus juga kalian bisa kasih harga naik gitu-gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri teknik-teknik ini. Dan setelah itu kalian bisa coba berikan penawaran ke teman-teman, latihan juga. Ini biar kalian bisa jadi entrepreneur nantinya. Nah, itu bagian-bagian dari closing dengan teknik follow up. Nah, setelah itu kalian nanti bisa follow up secara pribadi ke teman-teman kalian yang interest. Nah, ini yang bisa membuat lebih banyak closing karena teknik follow up pribadi itu sangat efeknya lebih besar. Jadi kalian coba cek-cek lagi teknik follow up kayak gimana. Misalnya ada yang berminat lalu kalian simpen, kalian tag, kalian ngelabelin dan sebagainya. Oke deh, itu sekian dari kami. Jadi jangan lupa tulis tugas-tugasnya di sini ya. Thank you and bye.